Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailati wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailati wa syarri ma ba'daha. Amma ba'da. Ikhwani fid din asyhadakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berjumpa kembali, kita bertemu kembali di dalam satu majelis. Yang majelis ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Riyadul Jannah, yaitu taman-taman surga Allah di dunia. Maka kita patut bersyukur kepada Allah karena dengan keberadaan kita di taman surga ini hati kita menjadi tenang. Allah mendatangkan kegembiraan bisa bersama dengan saudara-saudara. Begitu juga ummahat bisa bersama, bertemu, bersua, saling bertatap muka, saling bermuwajahah satu dan yang lainnya. Ini adalah satu kenikmatan yang luar biasa, satu kebahagiaan yang tidak ternilai harganya. Meskipun ada yang jauh, ya bensinnya lumayan lah, tapi itu dibandingkan dengan doa-doa para malaikat kepada kita luar biasa, tidak ternilaikan harganya. Dan inilah satu kenikmatan yang tidak dirasakan kecuali oleh orang-orang yang merasakannya. Ya, ni'matun la yadzuquha illa man dzaqaha. Ya. Tidak akan bisa merasakan kenikmatan ini kecuali orang yang melakukannya. Orang yang melangkahkan kakinya ke taman-taman surga Allah di dunia. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di Riyadul Jannah fid dunya, mudah-mudahan kita dipertemukan di taman-taman surga Allah di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dimuliakan oleh Allah. Mungkin sudah lama kita tidak bertemu dan berjumpa kembali. Hari ini kita mulai, dan insya Allah pada malam hari ini saya ingin menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya di dalam surat Al-Imran ayat 149 sampai ayat 153. Mungkin hanya poin-poin saja nanti yang akan kita kaji, karena waktunya juga tidak banyak yang diberikan kepada saya. Di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, yang belum pegang Al-Quran silakan diambil Al-Qurannya. Androidnya juga ada Al-Quran, insya Allah bisa dibuka. Jadi kita bisa menghayati, mentadaburi, ya. Jadi Al-Quran ini tidak cukup dihafalkan, tetapi Al-Quran ini ditadaburi, ya. Mentadaburi Al-Quran ini akan mendatangkan kenikmatan tersendiri, ya. Memberikan pemahaman yang lebih kepada kita. Sehingga para mufassir, ya, banyak mufassir, ya, menafsirkan ayat-ayat itu dengan hadis-hadis Rasulullah, dengan qaul para sahabat, ya, kemudian para ulama
sehingga kita paham ya makna dan tujuan ayat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 149 sampai 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa mathwal zalimin. Walaqad sadaqakumullahu wa'dahu id tahussunahum biidni hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa 'asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbuna minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah summa sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad 'afa ankum wallahu dzul fadlil 'alal mu'minin. Ittus'iduna wa la talwuna 'ala ahadin war rasul yad'ukum fi ukhrakum fa'athabakum ghamman bi ghammin likay la tahzanu 'ala ma fatakum wala ma asabakum wallahu khairum bima wallahu khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian mentaati ya orang-orang kafir. Jadi ini ditujukan kepada orang-orang beriman, ya, khusus orang-orang beriman. Dan insya Allah yang hadir di sini orang beriman semua. Ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada kita, jika kalian mentaati orang-orang kafir, yaruddukum ala aqabikum, niscaya mereka akan mengembalikan kalian kepada kekafiran, ya. Yaruddukum ala aqabikum. Ke belakang ini maksudnya apa? Kepada kekafiran. Jadi yang dulu antum itu dalam masa-masa jahiliyah, ya, banyak perbuatan maksiat, ya, banyak melakukan dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar, semua terkumpul di dalam amal-amal kita, sehingga kita pun hidup tidak tenang, gelisah, bahkan di dalam rumah tangga terjadi banyak konflik antara suami istri, ya, tengkar terus tidak ada habisnya. Ini karena apa? Karena perbuatan-perbuatan dosa kita. Karena ketidaktahuan kita tentang syariat, tidak tahunya kita tentang Islam menyebabkan kita apa? Terjebak kepada kekafiran. Oleh karena itu, orang yang beriman dia tidak diperbolehkan dan diharamkan untuk taat kepada orang kafir. Kenapa? Jelas sekali Allah menjelaskan di dalam ayat ini. Karena orang-orang kafir itu akan berusaha untuk mengkafirkan kalian lagi. Ya. Oleh karena itu, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Ya. Fama bi ghairil Islam adzallana Allah, maka dengan selain Islam Allah akan menghinakannya. Oleh karena itu kita harus berbangga dengan Islam. Islam itu memiliki syariat yang mengatur kehidupan kita fid dunya wal akhirah. Ya. Kalau ada orang yang mengatakan Islam itu hanya mengurus urusan akhirat saja, itu orang sekuler.
Dan orang sekuler hari ini itu akan bisa menjadi komunisme. Karena apa? Orang sekuler itu awal masuknya dia memiliki pemahaman anti agama. Orang sekuler itu adalah orang yang memisahkan antara urusan agama dan urusan dunia. Maka mereka tidak boleh, ya, orang Islam itu ngurusi politik. Politik tidak boleh diurus dengan urusan agama. Politik itu urusan dunia. Tapi kalau jenengan mau sholat, mau puasa, mau zakat, ya, ini adalah urusan-urusan akhirat. Ya, jadi monggo silakan. Diberi kebebasan seluas-luasnya, monggo. Ya. Tetapi kalau orang Islam sudah mengurus urusan politik, ini tidak boleh. Karena ini urusannya lain. Ya. Nah, ini orang sekuler. Dan orang-orang sekuler itu adalah orang-orang yang anti syariat. Maka kalau terjebak kepada pemikiran sekuler yang memisahkan antara agama dan urusan dunia, ini akan bisa terjebak kepada pemahaman komunisme, yaitu apa? Anti agama. Dan ini sangat berbahaya sekali. Ideologi sosialisme komunisme dan ideologi sekulerisme. Maka selain Islam, itu ada ideologi sosialisme dan sekulerisme, ada ideologi komunisme. Dan ini sangat berbahaya. Padahal Islam itu adalah syariat yang sempurna. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Surat Al-Baqarah ayat 208, ya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam kafah. Apa makna kafah? Totalitas, ya. Totalitas, keseluruhan. Di dalam mengatur kehidupan kita, keluarga kita, masyarakat kita, negara kita ini harus diatur dengan aturan Islam. Ya. Islam ini adalah aturan yang sempurna. Ada ilustrasi yang menarik. Ya. Seekor ikan. Ya. Tahu Pak ya ikan ya? Ikan itu hidupnya di mana Pak? Di air. Kalau ikan hidup di darat, kira-kira hidup apa mati? Mati. Itulah Islam. Kalau orang Islam tidak menjalankan syariat Islam, kira-kira menjadi Islam yang benar, mukmin yang benar, atau kafir? Kafir. Inilah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mentaati orang kafir. Seekor burung terbangnya di mana Pak? Di udara. Kalau dia kira-kira jatuh di air, burung itu kalau di air, kira-kira hidup apa mati? Mati. Begitulah orang Islam Pak. Kalau orang Islam itu tidak menjalankan syariat Islam, kalau Islam itu tidak hidup dengan Islami, maka dia akan mati dalam keadaan kafir. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Hari ini ideologi selain Islam itu ideologi yang hari ini menguasai umat, yaitu ideologi sosialisme dan komunisme yang memandang alam semesta, melihat manusia dengan apa? Memiliki keyakinan akidah dengan pandangan apa? Materi. Ya. Tidak ada Tuhan yang mengaturnya. Ini adalah alam semesta, ya. Maka ketika ada tsunami, ada gempa, tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Ya. Tidak kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Apa penyebab azab datang kepada manusia ini? Oleh karena itu,
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam itu sempurna. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 208, "Udkhulu fisilmi kafa." Jangan separuh-separuh, Pak. Makanya Imam Ibnu Al-Jauzi menjelaskan ayat ini agar orang beriman tidak separuh-separuh memilih syariat ini. Yang senang, yang cocok, yang sesuai dengan keinginannya dipakai. Begitu tidak cocok dengan dirinya, tidak sesuai dengan keinginannya, dibuang. Nah, inilah kondisi hari ini, di mana orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani berusaha dengan sekuat tenaga, mereka akan mengembalikan kalian kepada apa? Kekafiran. Oleh karena itu kita harus kuat, sehingga Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah itu apa? Selanjutnya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Ya. Orang-orang beriman jangan sampai kita mengikuti jalan-jalannya syaitan. Ya. Di dalam surat Al-An'am juga dijelaskan, wala tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili. Jangan engkau ikuti jalan-jalan, ya. Sehingga apa? Ikutilah jalan ini, yaitu apa? Islam. Jalan yang lurus. Ini adalah satu perintah, ya, yang harus kita lazimi, bahwa kita hidup sebagai seorang muslim ini adalah karunia yang tidak ternilaikan. Oleh karena itu, rasa syukur kita tidak hanya kita ucapkan dengan lisan alhamdulillah, tetapi apa? Bentuk rasa syukur kita ini apa? Kita jalankan syariat Islam. Fattaqullaha mastata'tum. Kita usahakan mengerjakan perintah-perintah syariat Islam ini semampu kita. Ya. Di dalam kehidupan rumah tangga, kita berusaha keras untuk menjadikan rumah tangga ini adalah rumah tangga yang Islami. Ya. Rumah tangga yang betul-betul memiliki visi dan misi yang sama, yaitu kita menjadikan rumah tangga ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadikan landasan cinta kita kepada istri, cinta kita kepada anak, cinta kita kepada suami kita itu apa? Cinta karena Allah. Sehingga kalau sudah cinta karena Allah, Masya Allah, melihat istri itu selalu cantik. Selalu cantik istri ini. Begitu juga istrinya melihat suaminya selalu yang paling ganteng. Masya Allah, saya mencintaimu karena Allah, Mas. Berdek Mas ya. Tak bales apa gak ya? Aku juga mencintaimu Dek karena Allah. Uhibbuki fillah. Uhibbuka fillah. Masya Allah. Kalau sudah cinta karena Allah, kalau punya anak ini adalah harta yang tidak ternilaikan, sehingga kita jadikan anak-anak kita ini pejuang-pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita korbankan anak kita sebagaimana Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya Nabi Ismail untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak gandoli anaknya itu. Anaknya mau belajar, ya, mau mondok, gandoli, ya. Kepikiran dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kalau sudah kita mencintai sesuatu karena Allah, maka insya Allah semuanya akan terasa nikmat, akan terasa bahagia, apalagi di dalam rumah tangga. Ya. Sehingga ya kita harapkan rumah tangga Islami ini akan senantiasa banyak ya di kalangan masyarakat terbentuk. Karena apa? Rumah tangga ini adalah bagian negara yang terkecil. Sebelum kita memperhatikan, memperjuangkan sebuah negara yang besar,
Maka kita perhatikan dulu rumah tangga, karena rumah tangga ini adalah miniatur, bentuk negara terkecil. Ketika rumah tangga ini rumah tangga Islami, rumah tangga yang menjalankan syariat Islam, insya Allah rumah tangga ini akan menguatkan, ya. Dan insya Allah umat ini akan senantiasa memiliki semangat menjalankan syariat Islam. Tetapi hari ini Bapak Ibu, sebaliknya, data, fakta, dan juga realitanya, rumah tangga hari ini ketika terjadi pandemi COVID-19, apa yang terjadi? Angka perceraian itu begitu meningkat. Banyak perceraian. Karena apa? Suaminya tidak kerja, istrinya juga tidak kerja, anaknya tidak sekolah, di rumah semua, dan tidak memiliki gambaran untuk bagaimana mengelola anak ketika belajar di rumah. Akhirnya apa? Anak-anaknya main game, rebutan HP. Sudah bapak ibunya tidak ada pekerjaan, nggak ada pemasukan. Akhirnya apa? Kondisinya goncang, kata Pak Ujang. Goncang ya. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Nah, disinilah realitanya. Sehingga rumah tangga kita ini harus betul-betul kita landasi karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatanqalibu khasirin. Ayat selanjutnya, ketika orang-orang kafir itu mengajak umat Islam menjadikan orang-orang Islam ini dengan targetnya, ya, target mereka apa? Mengembalikan kepada kekafiran. Ya, tentu ketika kita murtad, ya, kita kembali kepada kekafiran, kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Ruginya tidak hanya di dunia, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Khasirat dunya wal akhirah. Ruginya kita di dunia dan di akhirat. Lawang Islam ini sudah sempurna, Islam ini sudah kafa, sudah betul-betul sangat realistis, ya, untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita hari ini, tapi memilih ideologi selain Islam. Oleh karena itu hari ini, ya, kita digoncangkan, digemparkan dengan aksi-aksi, ya, dan juga bagaimana orang-orang kafir ini berusaha untuk mengembalikan orang-orang Islam ini kepada kekafiran. Nah, disinilah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita berjuang, ya, paling tidak untuk anak-anak kita, untuk generasi yang akan datang. Jika ini digolkan, disahkan, maka bagaimana nasib anak-anak kita nanti? Generasi yang akan datang nanti akan menjadi korban. Mungkin hari ini tidak secara fisik, kita tidak melihat secara fisik mereka dibunuh, tidak. Tetapi secara pemikiran mereka sudah jauh dari agama. Secara pendidikan mereka jauh dari pendidikan Islam. Maka jadikanlah agama ini sebagai pondasi dasar di dalam mendidik anak-anak kita. Karena itulah yang akan menyelamatkan kita apa? Fid dunya wal akhirah. Nah, inilah kondisi umat hari ini. Maka ini sangat mengkhawatirkan sekali. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita harus waspada, ya. Terutama menjaga keluarga kita, anak-anak kita agar tidak tercemar, ya. Mungkin mereka tidak menggunakan komunisme atau PKI, tetapi mereka akan masuk lewat apa? Sekulerisme ini, ya. Yang mana mereka menghilangkan syiar-syiar Islam. Mereka sedikit demi sedikit, ya, anak-anak kita ini diajak untuk membenci syiar-syiar Islam, ya. Melihat orang berjilbab bercadar tidak senang, melihat orang yang berjamaah tidak senang, melihat orang yang berjenggot tidak senang, melihat orang yang pakai
pakaian sunnah tidak senang. Itu mungkin awal mulanya. Nanti akan bergeser kepada apa? Membenci, ya, ideologinya, membenci Islam. Kalau sudah Islam yang dibenci, maka sukseslah mereka untuk mengkafirkan umat Islam. Sehingga ada tokoh Yahudi itu di dalam kitab-kitabnya, dan juga ini sudah menjadi program, ya, menjadi misi utamanya untuk mengeluarkan umat Islam, ya, dan mengkafirkan umat Islam. Apa yang mereka katakan? Untuk mengkafirkan umat Islam tidak perlu orang Islam itu murtad, keluar dari agama. Cukup kita jadikan mereka benci terhadap agamanya. Mereka akan apa? Sedikit demi sedikit keluar dari Islam. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Jadi ini sudah harus menjadi tugas kita semuanya, ya. Tugas bapak-bapak, tugas ibu-ibu, tugas para pemuda, ya, para syabab untuk menjaga garda, ya, untuk menjaga keselamatan, ya, generasi kaum muslimin hari ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat selanjutnya, balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Akan tetapi Allah lah maulakum, Allah lah pelindung kalian, ya. Dan Allah lah sebaik-baik penolong. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa mathwal zalimin. Akan kami masukkan ke dalam hati mereka, ya, ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut. Nah, jadi ini salah satu kabar gembira juga dari Allah Subhanahu wa taala. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba. Kami jadikan hati mereka orang-orang kafir itu rasa apa? Rasa takut, ya, terhadap umat Islam. Kenapa? Karena perbuatan mereka. Jadi mereka itu sebetulnya memiliki kelemahan. Kelemahan orang-orang kafir itu adalah karena mereka asyraku, mensekutukan Allah. Kelemahan mereka adalah mereka mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Mereka jauh dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan menentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi satu kelemahan bagi mereka. Dan mereka itu tidak bisa tidur, Pak. Mereka pun mendapatkan apa? Mendapatkan satu keadaan yang menakutkan, ya. Kehilangan jabatan, ya, kehilangan kedudukan, hartanya, ya. Karena mereka ingin nyaman di dunia ini, ya, sehingga mereka dengan perbuatannya mensekutukan Allah, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini membuat mereka gelisah, ya. Oleh karena itu, kalau kita sebagai umat Islam, kita pun melakukan kemaksiatan kita lakukan, dan maksiat itu terus ada pada diri kita, maka akan dipastikan kita pun tidak merasa tenang di dalam hidup kita. Nggih napa mboten? Ya. Dirasakan, Pak. Hari-hari, hari demi hari kita isi dengan maksiat, ya. Tidak bertambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi apa? Maksiat terus bertambah, maksiat terus bertambah. Ini yang menyebabkan umat Islam tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala.
sebagaimana Umar ibn Khattab radhiyallahu an berpesan kepada Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an memimpin peperangan, ya, perang apa itu, Pak? Perang Qadisiyah melawan Persia. Kalau hari ini Persia pada saat itu adalah superpower dunia, ya. Mungkin hari ini Amerika, ya, atau Cina. Kira-kira superpower dunia hari ini apa, Pak? Amerika apa Cina? Kalau menurut Amerika ya Amerika gitu ya. Kalau Cina ya Cina. Siapa yang paling kuat? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu mendapat surat dari Umar ibn Khattab. Suratnya sangat panjang sekali, ya. Suratnya sangat panjang sekali. Di antaranya saya bacakan sedikit. Anna Umar kataba ila Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu fi risalatin tawilah. Umar ibn Khattab menulis surat yang panjang sekali kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Amma ba'du fa inni amuruka wa man ma'aka minal ajnadi bittaqwallahi ala kulli halin. Yang pertama yang ditulis oleh Umar ibn Khattab kepada komandan Sa'ad bin Abi Waqqas adalah, aku perintahkan kepadamu, ya, kepada komandan, wa ajnadaka, ya, wa minal ajnad, dan dari pasukan-pasukan yang kamu pimpin, bittaqwallahi ala kulli halin, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan, ya. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kalian berada, ya. Jadi at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di mana, Pak, adanya? Di dalam diri kita. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah modal yang paling utama menghadapi musuh. Kemudian beliau melanjutkan, fa inna taqwallahi afdalul 'udda 'alal 'aduwi. Dan sesungguhnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah persiapan, bekal yang paling utama untuk menghadapi musuh. Modelnya takwa itu kayak apa ya? Nah, ini masih harus belajar lagi, ya. Taklim lagi, terus ikuti taklimnya, ya. Ya, taklimnya Ustadz Nasir, Ustadz Matrojan, Ustadz Hisham, ya. Taklim terus, ya. Ustadz siapa lagi? Ya, semuanya di sini Ustadz semuanya soalnya, ya. Jadi nggak saya sebutkan satu-satu. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah modal. Ya. Jadi ketaatan kita, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kalau Ali radhiyallahu anhu menjelaskan at-taqwa bimakna at-tahkimu bit-tanzil. Takwa maknanya adalah kita berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan Al-Qur'an, mengamalkan syariat-syariat Allah yang sudah ditetapkan, ya. Kemudian al-istidadu ilar rahiq, mempersiapkan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Al-qana'atu bil qalil, kita menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri semua nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, ya. Apa adanya yang hari ini diberikan ini kita syukuri. Sehingga apa? La in syakartum la azidannakum. Kalau kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah pasti ditambah. Maka orang yang beriman, tentara Allah Subhanahu wa taala, dia memiliki kekuatan itu, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memiliki keyakinan penuh, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqwal makida fil harbi. Coba, suratnya Umar ibn Khattab kepada komandan. Wa aqwal makida fil harbi,
dan siasat strategi yang paling kuat di dalam. Masya Allah, takwa. Ya. Karena ini tidak dimiliki orang kafir. Kalau antum tidak bertakwa kepada Allah, sama ya, hanya adu otot saja. Tetapi kalau kita bertakwa kepada Allah, nasrum minallah wa fathum qarib. Pertolongan Allah sangat dekat dengan kita. Kenapa? Karena kita takut hanya kepada Allah, mempercayai la haula wala quwata illa billah. Ya. Makanya kudanya Sa'ad bin Abi Waqqas bisa berjalan di atas air. Di sini kudanya Pak Ujang bisa berjalan di atas air. Bisa, tapi kalau dangkal Pak ya. Oh, takut sama air malah. Ini di tengah-tengah bisa berjalan di atas air. Ya. Makanya takwa ini adalah aqwal makidah fil harb. Strategi ya yang paling kuat di dalam pertempuran. Karena ini akan mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi musuh-musuh itu. Antakunu asyaddu ihtirasan minal ma'asi minkum min aduwikum. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian diperhatikan. Untuk menghadapi musuh-musuh Allah, untuk menghadapi kekuatan orang-orang kafir, Umar ibnu Khattab berpesan, antakunu asyaddu ihtirasan minal ma'asi minkum min aduwikum. Hendaknya kalian menjaga agar kalian tidak berbuat maksiat, ya, agar kalian tidak melakukan kemaksiatan seperti yang dilakukan oleh musuh-musuh kalian. Ya, orang kafir itu Pak senang main perempuan. Ya. Senang lerak-lerik ya, bukan mahram digawa rene-rene, ya bahkan berzina biasa. Orang kafir. Ketika itu dilakukan oleh orang beriman, maka sudah ya, kalah telak orang mukmin. Mau bertempur dengan orang kafir, tapi dia tidak memiliki perbekalan. Ya, kira-kira bisa nggak? Sementara di sana itu senjatanya, ya kata Pak Arukat Jaswadi, dia ini adalah aktivis anti komunis mulai dari tahun 60. Wong sampean iku saiki demo-demo nggawe tangan. Orang Cina itu hari ini mereka sudah dipersenjatai, Pak. Dan jumlah senjatanya ribuan. Mereka tinggal, katanya beliau ya, kita masih pakai tangan. Nah. Ini kalau secara logika seperti itu. Tetapi ketika kita menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan pertolongannya kepada kita. Karena apa? Ketakwaan itu adalah aqwal makidah. Ya. Kekuatan dan bekal yang paling afdol yang kita miliki, dan itu tidak dimiliki oleh orang kafir. Dan yang kedua adalah kita tidak berbuat maksiat, ya, menjauh maksiat. Antum tahu Pak, apa yang dilakukan oleh orang-orang, ya, oleh pasukannya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an ketika tidak berhasil masuk mengalahkan orang-orang Persia? Apa kesalahannya? Satu kesalahan. Ternyata ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ini keliling, ada satu hal yang tidak dilakukan oleh tentaranya Sa'ad bin Abi Waqqas ketika itu, yaitu apa? Mereka meninggalkan kebiasaan bersiwak. Menurut antum, menurut panjenengan, siwak niku maksiat napa mboten? Meninggalkan siwak niku maksiat napa mboten? Boten, karena sampai tidak pernah siwakan. Tetapi ini adalah sunnah.
Karena itu Rasulullah bersabda, laula an asyukku ala ummati la amartuhum bisiwak. Seandainya tidak memberatkan umatku, kata Rasulullah, la amartuhum bisiwak, aku akan memerintahkan mereka untuk apa? Siwak. Ternyata siwak ini ditinggalkan. Ya, artinya jarang yang apa? Yang bersiwak tentaranya Sa'ad bin Abi Waqqas itu. Dan itu dinilai itu adalah salah satu kekalahan. Sebab kalahnya umat Islam menghadapi Persia pada saat itu. Masya Allah. Satu sunnah saja yang tidak dilaksanakan oleh kaum muslimin pada saat itu dianggap sebagai apa? Maksiat. Bagaimana hari ini umat Islam yang banyak meninggalkan sunnah dan juga meninggalkan yang wajib, ya, bagaimana Allah mendatangkan pertolongannya? Dan hari itu menjadi satu hari di mana Sa'ad bin Abi Waqqas memerintahkan kepada seluruh pasukannya untuk mencari pohon siwak. Akhirnya apa? Intelijennya orang Persia lihat intelnya ini. Buat apa itu kok ditebangi pohon siwak itu? Ya. Lapor sama komandan. Lapor komandan. Umat Islam menebang siwak. Tolong cari informasinya. Untuk apa siwaknya itu? Untuk apa itu nebangi pohon? Diteliti. Intelnya laporan lagi. Lapor komandan. Dipotong kecil-kecil. Ya. Wah, itu senjata jenis apa itu? Ya. Kalau hari ini mungkin jenisnya itu dipertanyakan, jenis apa itu? Kok pohon dipotong kecil-kecil? Cari informasi lebih lanjut. Siap komandan. Diteliti lagi untuk apa? Menajamkan gigi katanya. Ya, banyak yang gosok gigi gini. Lapor komandan. Ternyata mereka menajamkan gigi. Ya, komandannya juga pikir, lah, ya. Untuk apa? Waduh, kok mereka menajamkan gigi ini? Mikirnya gak karu-karuan, ya. Wah, mereka ketakutan, melihat begitu takut. Ya. Dan itu adalah menjadi strategi juga, ya. Oleh karena itu, Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu sangat menekankan kepada pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas dan pasukannya untuk menjauhi maksiat. Dan beliau melanjutkan, fa inna dzunubal jaisi ahwafu alaihim min aduwwihim. Dan sesungguhnya dosa-dosa yang dilakukan oleh para tentara umat Islam ini lebih aku takuti daripada musuh-musuh mereka. Ya. Wa inna ma yantasirul muslimuna bima'siyati aduwwihim. Karena sesungguhnya Allah menolong umat Islam itu karena maksiat musuh-musuhnya. Karena maksiatnya, kekafirannya, Allah menolong umat Islam. Ya. Bagaimana perang Badar? Ya. Allah menolong. Pertempuran yang lainnya, Allah menolong umat Islam meskipun jumlahnya sedikit. Kalau di logika, Pak, tidak masuk akal. 313 melawan 1000. Jumlah pasukan lebih banyak, persenjataan lebih lengkap, tidak mungkin menang secara logika. Tetapi apa? Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Rencana Allah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala memenangkan umat Islam. Dan Allah apa? Menjadikan angin, menjadikan awan, menjadikan apa yang ada di alam ini sebagai tentaranya. Tentara yang membantu umat Islam. Dan juga mendatangkan para malaikat. Wah, ini luar biasa, Masya Allah. Ya. Nggak usah jauh-jauh di Afghanistan, di Suriah. Ketika perang di Ambon, umat Islam itu jelas-jelas ya
dibantu oleh para malaikat, dan itu kesaksian orang kafir. Ketika menghadapi umat Islam, ternyata di belakang umat Islam itu banyak ribuan orang yang berbaju putih menunggang kuda warna putih. Ya. Mereka lari-lari sendiri. Ya. Ketika ditanya, loh kenapa, ada apa? Ternyata apa? Melihat di belakang umat Islam itu tentara yang begitu besar. Ya. Dia akan menyerang orang kafir itu. Dan ini adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada umat Islam karena kekafiran, kemaksiatan orang-orang kafir. Dan ketika umat Islam atau kita berbuat maksiat, ya, maka ini tidak jauh beda antara kita dengan orang kafir. Ya. Oleh karena itu, ketika kita ingin pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita jaga. Kita hindari kemaksiatan-kemaksiatan yang ada dalam diri kita. Betul-betul kita menghindari diri kita dari kemaksiatan-kemaksiatan. Kenapa? Setitik kemaksiatan itu akan menjadikan apa? Nokta hitam di dalam hati kita. Begitu banyaknya maksiat yang ada pada diri kita, hati kita menjadi hitam. Ya. Bahkan Ibnu Qayyim membagi hati itu menjadi 3. Ya. Qalbun mayyit, qalbun marid, wa qalbun salim. Kalau sudah qalbun mayyit, apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah? Innal ladzina kafaru, ya. A'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatun. Kalau sudah hatinya mati, dikasih peringatan, ya, diajak untuk taklim, tidak dikasih peringatan pun, ya, mereka itu sama. Kenapa? Karena hatinya sudah tertutup. Maka kalau kita ini Pak, hati sudah tertutup, saking banyaknya maksiat ini, ya, saking banyaknya maksiat. Karena maksiat itu tanggung jawabnya antum dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu. Tidak tahu apa yang antum lakukan. Kita hanya tahu bahwa antum ini adalah para asatid, ustadz-ustadz, tolabul ilmi, ya, yang mengamalkan sunnah, yang bermanhaj as-salafus soleh, ya, mujahid, ya, dai, taunya begitu, ya. Urusan antum maksiat atau tidak itu urusan antum dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika maksiat-maksiat itu sudah terus antum lakukan, itu antum akan semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah, dan akan terkalahkan. Tidak bisa melaksanakan syariat Allah dengan sempurna. Sholat males, diajak taklim males, apalagi diajak aksi. Waduh, ya, banyak kerjaan, banyak orderan, banyak ini, ya. Diajak untuk beramal soleh juga aras-arasem. Wis aku tak infak ae, ya. Saya tak bantu saja, ya. Jadi sudah mempengaruhi kondisi keadaan dia itu yang dulunya itu rajin ibadah, ya, taat kepada Allah. Karena maksiat-maksiat yang dilakukan akhirnya lemah, ya. Tidak bisa melaksanakan tugas-tugas dengan baik. Karena apa? Orang maksiat itu galau terus, Pak. Galau, ya. Tugasnya ke timur, arahnya ke barat, ya. Tugasnya ke selatan, arahnya ke utara. Galau terus, ya. Karena apa? Ya itu tadi, kemaksiatan-kemaksiatannya itu akan membuat dirinya tidak bisa melaksanakan tugas-tugas dengan baik, dan dia akan terus semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Ada di dalam hatinya itu kiber, sombong, dinasihati, ya,
kamu itu ndak mondok, kamu itu juga ndak hafal Quran, kamu itu bisanya apa kamu itu, ya? Oh, nasihati orang kayak paling pinter aja. Nah, perkataan-perkataan ini akan muncul. Dan Rasulullah memberitahukan kepada kita, ciri-ciri orang yang sombong itu ada dua. Al-kibru batorul haq wa ghamtun nas. Orang yang sombong itu Pak ada dua cirinya. Iki wong sombong apa ndak? Itu hanya dua cirinya. Al-kibru batorul haq. Yang pertama adalah ketika dia itu tahu kebenaran, diberitahu, dia menolak. Dia tidak bisa diberi nasihat. Orang yang sombong itu pasti dia menolak kebenaran yang datang kepadanya. Tahu kalau itu sebuah kebenaran, tetapi dia tidak melaksanakannya. Itu ciri orang sombong. Dan yang kedua, wa ghamtun nas. Orang sombong itu sangat mudah meremehkan orang lain. Jadi ciri-ciri sombong itu kita bisa lihat dari dua ciri ini. Kalau ada orang yang sombong, ya ngeyelan ngomong ini ya, ngeyelan biasanya begitu, ya ngeyel, seneng debat, ya. Koyok pinter-pinter dewe ya. Nah, ini. Sehingga ketika kita melihat orang-orang yang seperti ini, kita harus bisa menyikapinya. Orang-orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dirinya sombong, dan ini adalah sumber kekalahan umat Islam. Dan ini adalah nasihat Umar ibn Khattab kepada kita semuanya. Kemudian kita kembali kepada ayat. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa mathwal dzalimin. Jadi mereka itu, orang-orang kafir itu sebetulnya mereka merasa takut menghadapi umat Islam ini. Mereka itu ya merasa dirinya kalah dengan umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam memiliki satu keyakinan, iskariman au mutsyahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Sehingga ketika terjadi pertempuran, umat Islam yang pertama kali maju. Karena yang dicari itu adalah kematian. Umat Islam mencari mati, sedangkan mereka mencari hidup, ya. Bedanya jauh sekali, Pak, antara hidup dan mati. Pertanyaannya, ya, apa benar kita mencari mati? Atau kita masih takut mati, ya? Siap berani mati, Pak? Siap. Siap berani mati? Siap. Subhanallah, ya. Nah ini ya ciri-ciri, ya. Insya Allah tanda-tanda pertolongan Allah datang ini, ya. Tanda-tanda pertolongan Allah datang. Insya Allah nasrullah datang. Kemenangan Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada umat Islam kalau sudah siap mati, ya. Tapi kalau takut mati itu yang jadi masalah, ya. Ini penyakit, ya. Au mutsyahidan, iskariman au mutsyahidan. Kemudian, ya, ketika mereka merasa takut disebabkan karena mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan tempat kembali mereka adalah neraka, ya. Tempat kembali mereka adalah neraka. Tetapi mereka tidak yakin. Nah inilah orang-orang komunis itu selalu memberitahukan kepada, terlalu menginformasikan kepada umat Islam, ya. Apakah kamu sudah melihat surga? Apakah kamu sudah melihat neraka? Ya, Allah itu di mana? Ya, apakah kamu sudah melihat Allah? Nah, keyakinan-keyakinan seperti ini, inilah yang melemahkan, ya. Mereka itu akan digiring dengan pemahaman-pemahaman anti agama, sehingga mereka melihat itu hanya materi. Bahkan ada doktrinnya itu, doktrinnya orang-orang komunis itu Tuhan adalah materi, sehingga setiap aktivitasnya diukur dengan materi, ya.
pengajian nang Muhajirin niku ono amplope apa enggak? Oh, mboten wonten, Pak. Ono berkatane ora? Mboten wonten. Wis aku tak milih sing ono berkatane mawon. Nah, ini juga salah satu sifat ya, pemikiran-pemikiran yang melihat satu aktivitas diukur dengan materi. Ya ini berbahaya. Dan mereka menggiring umat Islam itu ke arah sana. Sehingga apa? Tauhidnya, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, mereka sedikit demi sedikit hilang. Ya. Dunia dan dunia akhirnya mereka hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Kemudian ayat selanjutnya, walaqad sadaqakumullahu wa'dahu ittahussunahum biidnihi hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbuna minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum walaqad afa ankum wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janjinya, ya. Jadi Allah telah memenuhi janjinya kepada kalian. Artinya apa? Kisah ini adalah kisah tentang perang Uhud. Jadi meskipun ada pasukan yang bermaksiat, ya, ada pasukan pemanah yang ketika itu diperintahkan oleh Rasulullah, ya, menang kalah tetap berada di atas, ya. Tetapi mereka ketika menang, kaum muslimin menang, kemudian mengambil ghanimah, mereka pun turun mengambil ghanimah. Nah, disitulah terjadi satu kekalahan. Yang sebelumnya sudah menang, akhirnya kalah, ya, karena strateginya Khalid bin Walid di dalam pertempuran ini sangat luar biasa, ya. Melihat kelemahan-kelemahan itu sangat pandai, ya, sehingga manuver dan akhirnya mengalahkan umat Islam. Dan di sini Allah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala masih menyelamatkan kalian, ya, masih menyelamatkan kalian meskipun kalian di antara kalian ada yang berbuat maksiat. Ketika kalian membunuh mereka dengan izinnya sampai pada saat kalian lemah dan berselisih, ya, berselisih mayyuritud dunya, yaitu di antara kalian ada orang-orang yang menghendaki dunia. Dan di antara kalian mayyuridul akhirah, ada orang-orang yang menginginkan kehidupan akhirat, ya. Sama hari ini juga begitu. Ada orang-orang yang itu hubbud dunya, ya, hanya mencari dunia, mengukur semua kesuksesan itu dengan dunia. Ada di antara kaum muslimin ini juga mereka yang betul-betul mencari akhirat. Ya, ini adalah satu pembagian yang Allah sampaikan, ya. Jadi ada tipe-tipe manusia itu, ada yang mereka itu tujuannya hidupnya itu mencari dunia, ada yang mereka hanya mencari akhirat. Kemudian Allah memalingkan mereka dan menguji mereka. Sesungguhnya Allah telah memaafkan kalian. Ya. Ini sebetulnya masih panjang, ya Pak, karena sudah jam 9. Jadi saya selesaikan ayatnya. Dan Allah mempunyai karunia atas orang-orang yang beriman. Ingatlah ketika kalian lari dan tidak menoleh kepada seorang pun, sedangkan Rasul yang berada di antara kalian yang lain memanggil kalian. Karena itu Allah menimpakan atas kalian kesedihan atas kesedihan, ya. Jadi kesedihan karena apa? Karena Rasulullah mendapat luka, ya. Karena Rasulullah terkena, ya, panah, ya, terkena serangan, dan kemudian kaum muslimin melemah. Banyak sahabat yang gugur pada waktu itu. Di antaranya adalah Asadullah. Siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib. Kemudian supaya kalian jangan bersedih hati terhadap apa yang luput dari kalian dan terhadap apa yang menimpa kalian, ya.
wallahu khabirum bima ta'malun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini ya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sebab kekalahan umat Islam ya dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, tidak hanya zaman Rasulullah ya, di dalam Al-Quran juga diabadikan bagaimana Nabi Musa alaihissalam juga pernah dikalahkan oleh Fir'aun ya, oleh tentara karena kemaksiatan pasukannya. Begitu juga umat Islam ya, dikalahkan karena kemaksiatan umat Islam. Sampai yang terakhir di Andalusia ya, satu negeri yang sudah diatur dengan hukum Islam dan memiliki kekuatan ya, bahkan ratusan tahun berkuasa. Tetapi apa sebab kekalahan umat Islam? Apa sebab runtuhnya Andalusia? Ada yang tahu? Hubbud dunya, peradaban-peradabannya. Karena apa? Mereka, para pemudanya senang dengan musik. Para pemuda dan pemudinya ikhtilat, bercampur baur. Akhirnya terjadi perzinahan. Mereka senang mabuk-mabukan, berzina, minum khamar. Tidak lagi memikirkan Islam, tidak lagi mempertahankan peradaban-peradaban Islam, tidak lagi berpikir hubbud dunya. Mereka sudah cinta kepada dunia, wa karahiyatul maut, dan takut mati. Ya. Tidak sebagaimana Salahuddin Al-Ayyubi, tidak sebagaimana Muhammad Al-Fatih yang menghasung umat, yang menjadikan para pemudanya ya, hubbul jihad, yang menjadikan para lelakinya cinta kepada jihad fisabilillah ya. Maka kelemahan-kelemahan umat ini, kekalahan-kekalahan umat ini karena apa? Karena kemaksiatan umat Islam. Karena banyaknya kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan umat Islam. Di antaranya adalah mereka tidak lagi menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, menegakkan hukum-hukum Allah. Mereka diam, membisu ketika ada orang-orang kafir yang ingin menghancurkan umat Islam, menghancurkan generasi Islam. Mereka diam saja. Bahkan ketika ulama-ulama dihina ya, mereka pun diam. Mereka hanya memikirkan dunia, dan dunia. Seakan-akan itu bukan bagian dari tanggung jawabnya. Maka disinilah perlu adanya persatuan dan kesatuan kita. Di mana di antara kita ini memiliki satu kewajiban. Apa kewajibannya? Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Di antara kita, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita hendaknya saling nasihat menasihati, ya. Nasihat untuk senantiasa bersabar menegakkan syariat Allah, iqamatuddin, ya. Mungkin kalau di sekitar sini, di Lodaya dan sekitarnya, ya, bahkan di Blitar ini, ya, antum-antum inilah yang memiliki azam yang kuat untuk apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Azam yang kuat untuk iqamatuddin, bahkan azam yang kuat untuk iqamatus syariah. Dan inilah bekal kita, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bekal kita menghadap Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya dan kesalahannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.